Definisi hubungan internasional. Menurut para ahli, menurut Dr. Andes R. Suprapto, hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang mengintegrasikan cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional kehidupan sosial umat manusia. Menurut J.C. Johari, hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi antar negara-negara yang berdaulat. Selain itu, juga studi mengenai para pelaku non-negara yang dimana perilakunya berdampak pada tugas-tugas negara. Konflik internasional dapat pula diartikan sebagai interaksi sosial yang terjadi pada kelompok atau individu yang memiliki dominasi pengaruh dan perbedaan. Dalam bahasa umum, konflik adalah pertentangan karena masalah perbedaan kepentingan, tindakan, dan nilai arah pandangan. Lalu ada beberapa konflik internasional yang sedang terjadi di dunia saat ini. Pertama ada Afghanistan dengan Taliban, Amerika Serikat dengan Cina, Israel dan Palestina, Korea Utara dengan Korea Selatan, lalu ada Ukraina dan Rusia. Lalu ada konflik Israel dan Palestina. Perseteruan antara Israel dan Palestina sudah terjadi sejak akhir abad ke-17. Konflik kedua negara itu juga belum reda hingga sekarang. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menanggapi kondisi tersebut. Sampai detik ini, Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Sikap ini akan dipertahankan oleh Indonesia hingga Israel angkat kaki dari Palestina dan Palestina merdeka. Melansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan langkah Israel yang terus melakukan aneksasi terhadap Palestina. Usaha Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina bukan hanya melanggar hukum internasional, tapi juga mengganggu stabilitas kawasan. Lalu ada dampak konflik Palestina dan Israel. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional, diantaranya munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam, munculnya solidaritas umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lalu ada contoh konflik internasional dan dampaknya terhadap masyarakat global. Israel dan Palestina memiliki dampak terhadap masyarakat global, diantaranya ada dampak positif. Yang pertama, menumbuhkan rasa iba, yang kedua, terjalinnya kerjasama. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu banyak nyawa yang melayang, lalu menyebabkan kerusakan dan kekacauan. Lalu ada menyebabkan permusuhan. Lalu juga ada terganggunya aktivitas-aktivitas masyarakat sekitar, dan yang terakhir, perekonomian yang menurun. Perdagangan internasional di Indonesia telah disampaikan bahwa Indonesia telah melakukan perdagangan internasional sebelum kedatangan penjajah. Dengan demikian, perdagangan internasional mempunyai peran-peran penting bagi perekonomian Indonesia. Apakah perannya? Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, perdagangan internasional mempunyai peran sangat penting, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Dengan melakukan perdagangan internasional, maka akan diperoleh hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Perdagangan ekspor-impor dilakukan dengan menggunakan mata uang asing atau biasanya dalam bentuk US dollar dan euro. Ekspor menghasilkan pemasukan devisa dalam bentuk valuta asing yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor. Yang kedua, pertumbuhan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional lebih dari 63% kenaikan ekspor Januari sampai Agustus 2006 disebabkan oleh kenaikan modalitas seperti karet dan bari barang karet, bahan bakar mineral, tembaga, biji timah, kerat dan abu logam, temak dan minyak hewan atau nabati serta kertas atau karton. Yang ketiga, relokasi sumber daya produksi, diversifikasi output dan international reversal dari perusahaan yang mengekspor. Peningkatan produksi akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga penggunaan sumber daya produksi dapat dioptimalkan. Dan yang keempat, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ikan salmon mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi, sangat bagus dikonsumsi untuk anak-anak. Sayang, Indonesia tidak mampu memproduksinya. Karena itu, Indonesia melakukan impor atas ikan salmon dari Jepang.
Perubahan iklim telah menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat internasional sejak tahun 1979. Negara-negara berkumpul pada konferensi iklim di Jenewa untuk membahas upaya penanggulangan permasalahan global. Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan makhluk di bumi adalah fenomena perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim bersifat global dan berjangka panjang. Perubahan iklim akan berdampak besar pada sistem sosial, ekonomi, lingkungan, juga terhadap aspek keamanan kehidupan manusia yang meliputi sumber daya air, makanan, dan kesehatan. Dari dampak tersebut dapat dinilai bahwa iklim adalah milik bersama, bersifat global, dan mempengaruhi kepentingan manusia secara keseluruhan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perubahan iklim yang merupakan masalah lingkungan hidup memberikan pengaruh besar pada konsep dalam hukum internasional. Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Sama halnya seperti manusia, suatu negara juga membutuhkan jalinan komunikasi atau interaksi dengan negara lainnya. Dalam berbagai hal, menjaga perdamaian dunia, menjalin hubungan internasional dapat mencegah terjadinya konflik bersenjata atau perang antar negara. Para petinggi negara membuat perjanjian agar tidak ada konflik bersenjata. Kalaupun ada masalah, para petinggi negara akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik, serta menjaga kedamaian. Menjalin hubungan internasional tidak hanya untuk menjaga perdamaian dunia saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Negara melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada atau sulit didapat di negaranya sendiri. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur baik dalam bentuk material maupun spiritual. Membentuk hubungan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama Asia dan Afrika.